Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sinta, NIM 1221042 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat alam semesta, manusia, ilmu pengetahuan, serta hubungannya dengan pendidikan. Alam semesta merupakan hamparan yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia dan untuk manusia tersebut mempelajari isinya agar manusia menjalankan kedudukannya dan fungsinya dengan benar di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman pada surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fin manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, yang artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan manakala sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah menciptakan manusia di alam semesta beserta segala isinya dengan bekal yang terbilang cukup untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. Alam diciptakan oleh Allah SWT atas bukti kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya di muka bumi. Selanjutnya, penciptaan alam semesta ialah untuk menghantarkan manusia terhadap pengetahuan dan pembuktian atas keberadaannya Allah SWT. Pendidikan Islam adalah upaya pendidik dengan menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik. Bahan pendidik yang diberikan kepada anak didik berupa bahan materi, yakni berbagai jenis ilmu, pengetahuan, dan spiritual. Kajian dan sumber serta hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya mendidik dengan pendidik menggunakan metode-metode tertentu, khususnya metode latihan untuk mencapai kedisiplinan mental peserta didik. Selanjutnya, bahan pendidik yang diberikan kepada peserta didik berupa bahan materi, yakni berbagai jenis ilmu, pengetahuan, dan spiritual. Selanjutnya, kajian dan sumber serta hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam adalah acuan dan rujukan, dan darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sasaran yang akan dicapai atau seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Tujuan pendidikan Islam ada 4, yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional. Jadi pada hakikatnya, pendidikan Islam ini adalah salah satu upaya perwujudan dari nilai-nilai ideal yang berbentuk dalam pribadi manusia tersebut. Pendidikan Islam adalah acuan dan rujukan, dan darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah sasaran yang akan dicapai atau seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Tujuan pendidikan Islam ada 4, yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional. Tugas pendidikan Islam pada hakikatnya berpegang pada 2 aspek, yang mana terdiri dari pendidikan tauhid, kedua pembelajaran pengembangan tabiat peserta didik supaya sanggup penuhi dengan tujuan penciptaannya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan bekal guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sempurna merupakan mereka yang tetap beribadah kepada Allah, baik diniyah ataupun beribadah kauniyah.
Pendidikan Islam harus mampu mengakomodasikan 3 fungsi utama dari agama, yakni akidah atau akhlak yang terpuji. 1. Guna spiritual, yang mana guna spiritual ini berkaitan dengan iman. Kedua, guna psikologis, yang mana guna psikologis ini berkaitan dengan tingkah laku manusia ataupun tingkah laku peserta didik terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk menyangkut nilai-nilai akhlak yang mengangkat derajat manusia menjadi lebih sempurna, yang menjadikan manusia tersebut beda dengan hewan, karena manusia memiliki akal dan tingkah laku yang baik. Selanjutnya yang ketiga adalah guna sosial. Guna sosial ini berkaitan dengan akhlak-akhlak yang menghubungkan manusia dengan manusia lain ataupun warga yang memiliki hak tiap-tiap guna menyusun masyarakat yang harmonis serta seimbang. Dapat disimpulkan bahwasanya hakikat alam semesta, manusia, pengetahuan, dan pendidikan ini memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu dengan yang lain, di mana alam semesta dan manusia ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana memiliki fungsi dan perannya masing-masing, di mana peran manusia ini adalah sebagai khalifah di muka bumi ataupun seorang pemimpin, sedangkan peran alam semesta di muka bumi ini adalah tempat tinggal dari manusia serta makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Selanjutnya, pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan dan pendidikan ini memiliki keterkaitan karena pengetahuan didapatkan oleh pendidikan, yang mana di dalam sebuah pendidikan itu berisikan sebuah pengetahuan, baik itu pengetahuan cara kita berpikir atau cara kita melakukan suatu kegiatan dengan akhlak yang terpuji, dengan benar, serta bagaimana cara menghormati orang tua dengan cara dan sebagainya. Jadi saya menyimpulkan bahwa hubungan antara keempat tersebut memiliki hubungan yang sama karena sama-sama memerlukan, karena sama-sama ingin membuat kepada kebaikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan, dan like dan komen di channel YouTube Sinta ini.